Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di masjid kita yang tercinta ini. Salawat serta salam juga kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti yang disampaikan oleh tim DKM Baitul Tamam bahwa setelah ini akan diajarkan kajian ilmiah ba'da zuhur. Kajian ini juga ditampilkan secara live streaming melalui channel YouTube-nya Baitul Tamam. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir, siang ini bisa menyaksikan secara online. Untuk kajian siang kali ini, pemateri dari kita adalah Bapak Agus Eko Prasetyo. Beliau selaku Kepala Seksi PKC 7 dengan tema yang akan dibawakan adalah Salat Fardu di awal waktu. Keutamaan salat fardu di awal waktu. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Agus, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Agus. Untuk Pak Agus, waktu tempat dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada siang ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kajian siang ini. Karena sehat itu adalah sesuatu yang mahal, maka kita harus bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Untuk siang ini mungkin tema yang akan saya bawakan mungkin adalah yang sudah biasa kita laksanakan sehari-hari, yaitu mungkin itu ya masalah sholat. Jadi saya akan membahas masalah keutamaan melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu rukun Islam yaitu yang kedua itu adalah sholat. Jadi yang satu syahadat misalnya sholat. Sholat kita itu sholat utama, sholat fardu 5 waktu. Ya. Dimana sholat ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya. Suatu penting, sholat ini juga beliau sebagai tiangnya agama. Ya. Dan sholat ini juga nanti yang akan pertama dihisab nanti waktu kalau kita sudah di akhir zaman nanti dihisab adalah yang pertama sholat. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Jadi bagaimanapun sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya kan. Apabila kita itu sholatnya baik, maka dia akan mempengaruhi semua ke perbuatan kita, ke amal kita, ke kehidupan sehari-hari kita. Ya. Sholat ini adalah cerminan dari kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa mengatur sholat kita dengan baik, insya Allah semuanya juga bisa diatur dengan baik. Dan perintah sholat ini antara lain kan tercantum dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya bahwa dirikanlah sholat dari sudah matahari tergelincir sampai dengan gelap malam. Artinya matahari itu adalah dari setelah siang, tadi matahari setelah condong ke barat, dan didirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi sholat ini adalah setelah dimulai dari siang, setelah matahari tergelincir ke barat sampai dengan subuh. Jadi artinya 5 waktu. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan pula bahwa masalah waktu sholat. Waktu sholat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya sholat memilih waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman, yaitu dari Quran surat An-Nisa ayat ke-105. Jadi dalam Al-Quran sendiri juga waktu sholatnya sudah ditentukan berapa waktunya, dan juga
waktunya dan juga jumlahnya sholatnya. Rasulullah SAW sendiri juga sangat memperhatikan waktu sholat ya ini yaitu, di mana Rasulullah SAW bersabda yang mungkin artinya adalah dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu duhur ialah jika matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asar belum tiba. Jadi sholat duhur ini mulai dari matahari condong ke barat sampai waktu asar sebelum waktu asar. Kemudian waktu asar masuk selama matahari belum menguning. Selanjutnya waktu sholat maghrib selama awan merah belum menghilang. Waktu sholat isya hingga tengah malam dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim. Nah, lantas kapan sih sebaiknya sholat fardu ini dilaksanakan? Maka dengan adanya perhatian juga dari Rasulullah SAW bahwa berpatnya waktu sholat, maka sebaiknya sholat waktu ini dilaksanakan pada tepat waktunya atau waktu yang telah ditentukan, yaitu waktunya di awal waktu sholat. Jadi di awal waktunya. Nah, jadi artinya kita harus begitu waktu sholat masuk kita harus segera melaksanakan sholat. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat di waktu itulah yang paling afdol. Adalah sholat yang artinya dari sabda Rasulullah itu bahwa dari Ummu Farwah ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau pun menjawab, sholat di awal waktunya. Dengan adanya penegasan dari Rasulullah bahwa sholat itu jadi ada 5 keutamaan sholat fardu di awal waktu. Jadi faedahnya itu ada 5, sangat manfaatnya banyak. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa bukti seorang Muslim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bergegas menjalankan ibadah sholat saat waktunya sudah tiba. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu pun akan mencintai kita juga. Untuk itu, mari kita jaga sholat kita agar bisa terus rajin di sholat di awal waktu. Kalau pekerjaan lain, apa hal yang lain yang itu bisa kita tinggalkan, bisa kita tunda setelah sholat. Jadi kalau kita untuk menyerahkan sholat, kerja-kerja itu bisa diselesaikan setelah kita menjalankan sholat. Kemudian keutamaan yang kedua adalah mendapat balasan surga. Balasan bagi Muslim yang menyerahkan sholatnya adalah surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qutadah bin Ribi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatku sholat 5 waktu dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktu sholat pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Jadi dengan sholat ini kita sudah berusaha untuk mendekatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu ada dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat tepat waktu adalah orang yang memberitoskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya dan mengikhlaskan waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya akan digugurkan. Kalau pekerjaan lain bisa kita tunda, tapi kalau waktu sholat kan tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Waktu sholat tidak akan kembali. Kemudian yang faedah yang keempat adalah memperoleh pahala kebaikan yang amat besar. Sholat 5 waktu di awal jelas memiliki pahala yang amat besar.
Untuk itu jangan sampai menyiapkan kesempatan ini untuk memperoleh pahala kebesaran tersebut. Ya. Sholat 5 waktu ini juga tidak akan menghabiskan waktu kita. Paling kita kalau sholat kan paling perlu dengan mulai dari mungkin dari adzan sampai dengan selesai zikir paling sebanyak-banyaknya juga mungkin setengah jam, 30 menit. Nah, di luar itu kan masih banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal lainnya. Jadi kalau 30 menit kali 5 berarti baru 2,5 jam dibandingkan dengan waktu kita yang 24 jam. Jadi, hanya beberapa persennya aja. Jadi masih banyak waktu untuk mengerjakan hal yang lainnya di luar untuk mengerjakan sholat. Kemudian keutamaan yang kelima adalah akan mendapat 9 macam kemuliaan. Dan barang siapa yang menyegerakan sholat waktu, maka akan mendapatkan 9 kemuliaan, yaitu yang pertama yaitu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita mendekatkan diri dengan Allah adalah dengan melakukan sholat. Dengan sholat itu kan, dengan sholat kita memposisikan diri kita itu makhluk yang paling rendah, yaitu dengan kita meletakkan dahi kita di tanah itu, lalu kita merendah, yang sangat rendah kan. Ya. Jadi kita sangat menjunjung tinggi Allah dengan merendahkan diri kita sendiri. Kemudian kemuliaan selanjutnya adalah badannya akan selalu diberi kesehatan. Mungkin secara tidak langsung kita dengan melaksanakan sholat ini kita juga membiasakan menggerakkan badan, menggerakkan sendi-sendi. Dan dimulai dari berdiri, dengan ruku, dengan sujud, kemudian duduk, dan itu dilakukan berulang-ulang. Mungkin secara nggak sadar kita sudah melatih badan kita untuk agar bisa bisa untuk membawa badan kita menjadi lebih sehat dan dibandingkan dengan kita banyak berdiam diri, duduk dan lain-lainnya. Kemudian kemuliaan yang ketiga adalah dimanapun keberadaan kita akan selalu dijaga oleh para malaikat. Ya mungkin kita tidak pernah merasa bahwa kita sudah pernah dijaga, tapi inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apabila kita sholat bisa tepat waktu akan dijaga oleh malaikat. Kemudian rumahnya akan selalu diberkahi. Kemudian selanjutnya adalah wajahnya menampakkan diri seorang muslim yang soleh. Kalau kita sering sholat, sering berwudu kan membuat wajah kita itu selalu bersih, kelihatannya selalu bersih karena selalu kita mencuci muka. Ya. Jadi kelihatan kita selalu bersih, selalu cerah. Karena kalau kita selalu sholat itu kan membuat hati kita jadi tenang. Jadi kemudian selanjutnya adalah hatinya akan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu tadi dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita tidak akan bisa mengurangi sifat kita yang keras. Kemudian selanjutnya adalah dimuliakan saat akan menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Yang seperti di awal tadi saya sebut bahwa sholat ini adalah yang yang pertama kali dihisab waktu di akhir zaman nanti. Jadi apabila kita baik, mudah-mudahan kita akan dimudahkan dalam menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Kemudian selanjutnya adalah akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya api neraka. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkannya di surga. Jadi dengan kita sholatnya baik, mungkin insya Allah bisa kita akan menjadi baik dan akan dapat pahala yang besar dari Allah dan kita bisa masuk ke dalam surga. Terus di mana sebaiknya sholat
yang 5 waktu itu kita kerjakan, sebaiknya dirayakan secara berjamaah di masjid. Jadi, banyak pahala dan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Yang ya, pahala yang pertama adalah pahala melangkahkan kaki ke masjid. Seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan dinaikkan satu derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah 227 dan Muslim 1068 dan 1065. Ya. Mungkin kita sudah sering mendengar yang cerita-cerita dari sahabat Nabi bahwa bagaimanapun kondisinya akan selalu berusaha untuk sholat di masjid, meskipun itu mungkin lagi gelap, mungkin lagi hujan, lagi badai, atau ada pula yang orangnya buta, tapi mereka selalu berusaha untuk sholat berjamaah di masjid karena tahu bahwa pahalanya sangat besar dan dosa-dosanya akan dihapuskan. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala menunggu waktu sholat. Sambil menunggu sholat, sebaiknya waktu kita itu dipergunakan untuk berzikir. Orang yang menunggu sholat di masjid diberikan pahala seperti sedang sholat. Jadi kalau kita datangnya lebih awal, kita misalnya setelah sholat sunnah terus kemudian berzikir, itu mendapat pahala seperti kita melaksanakan sholat. Jadi pahalanya sholat ditambah jadinya jadi double pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah didoakan para malaikat. Seorang yang menunggu sholat, tepatnya dari masuk masjid sampai waktu sholat, maka dia bakal didoakan malaikat dengan doa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, tanpa henti sampai waktu sholat. Kemudian yang keempat adalah mendapat naungan saat kiamat. Ada 7 golongan yang dinaungi kelak, dan salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, orang itulah yang akan mendapat perlindungan dari Allah saat kiamat nanti. Al-Bukhari 620. Kemudian doa malaikat ketika di saf terdepan. Sesungguhnya para malaikat memberikan sholawat kepada orang yang berada di saf pertama. Hadis riwayat Ibnu Hibban 202157. Menanggapi sabda beliau, para sahabat bertanya, apakah juga kepada orang-orang yang berada di saf kedua, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, juga kepada orang-orang yang berada di saf kedua. Kemudian selanjutnya pahala yang selanjutnya sholat berjamaah di masjid, yaitu subuh dan 119 pahala. Seseorang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka orang itu akan mendapatkan pahala 119 kali dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Muslim 1049. Kemudian Isya dan 59 pahala. Seseorang yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka dia bakal dapat pahala 59 kali lipat. Hadis riwayat Muslim 1038. Kemudian duhur, asar, maghrib, dan 27 pahala. Kalau sholat duhur jamaah, asar jamaah, dan maghrib jamaah, masing-masing dilipat gandakan 27 kali kalau kita laksanakan secara jamaah. Kemudian pahala ketika sakit, mungkin ini yang mungkin agak penting, bahwa ketika kita sakit dan tidak bisa ke masjid, tetapi kita setiap harinya sudah ke masjid, setelah ke masjid, tapi kita sakit karena nggak bisa masjid. Pada saat kita tidak masjid dan sholat di rumah, kita akan dapat pahala sama seperti yang waktu sholat di masjid. Jadi hadis riwayat Abu Daud 2687. Jadi dengan kebiasaan kita tuh sholat di masjid, setiap hari di masjid, apabila kita tidak bisa sholat di masjid karena alasan tertentu, mungkin sakit dan lain-lain, kita akan tetap mendapat ganjaran seperti saat kita sholat di masjid.
Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Misalnya kita biasanya setiap hari misalnya membaca Al-Quran, misalnya saya bisa membaca Al-Quran. Tapi karena suatu hal kita tidak bisa, insya Allah kita juga masih mendapatkan pahala sebagaimana kita membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah terhindar dari sifat munafik. Hadis riwayat Al-Bukhari 167 bahwa tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu nilai yang terkandung di dalam kedua sholat itu, pastilah mereka mendatangi masjid tempat kedua sholat itu meskipun dengan merangkak. Kemudian adalah menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu untuk sholat dan menyempurnakan wudunya, lalu berjalan untuk menunaikan sholat, dan ia sholat bersama manusia atau berjamaah atau di dalam masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Selanjutnya, mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia. Seorang sholat jamaah mengajarkan disiplin seorang makmum senantiasa mengikuti gerakan imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan melatih kehidupan dan kehidupan seseorang. Menghilangkan ego, perbedaan, dan dengan penuh rendah hati, patuh, dan taat pada pimpinannya. Jadi kalau kita sholat, siapapun itu imamnya, pasti kita akan mengikuti apa gerakan-gerakan iman. Apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita pasti akan mengikuti gerak-gerakannya imam, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh imam. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhnya persaudaraan kita kasih sayang dan bersamaan. Apabila kita bertemu 5 kali di dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang di antara sesama muslim. Dan jika suatu waktu ada saudara kita yang biasa menjamaah di masjid, kemudian beberapa waktu tidak ada di masjid, maka kita akan bertanya, ada apa? Dan mengapa ia tidak berjamaah? Seandainya jawabannya didapat bahwa beliau itu sakit, maka kita akan bergegas menjenguk dan mendoakannya. Jadi kalau kita biasa bertemu di masjid, tiap hari ketemu masjid, tiap sholat di masjid, kalau kita tiba-tiba tidak datang atau tidak ada, pasti ada di antara jamaah itu pasti ada yang bertanya itu si itu kemana, si itu kemana gitu ya. Pasti. Karena biasanya ada kok tidak ada gitu kan. Karena tiap hari sudah bertemu di masjid. Dan kalau misalnya ada info nih, misalnya sakit, pasti nanti jamaah-jamaah lainnya pasti akan diajak mendoakan untuk segera diberikan kesembuhan apabila mengetahui bahwa jemaah tersebut adalah sakit. Jadi itulah makanya banyak sekali kita manfaat sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita semua, terutama kalau lelaki, biar bisa senantiasa beristiqomah untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana sih caranya kita bisa memotivasi kita untuk kita selalu bisa sholat berjamaah di masjid. Itu yang penting adalah dari diri kita sendiri kan itu. Ya, karena segala sesuatu yang kita kerja sehari itu, menurut saya itu ada 3 tahapannya. Yang tahap pertama adalah tahap keterpaksaan. Tahap yang kedua adalah tahap kebiasaan. Tahap ketiga adalah tahap kebutuhan. Dan ini dianggap ini berlaku bukan hanya terhadap hal yang positif, hal yang negatif pun juga demikian. Jadi kalau kita tahap di awal keterpaksaan itu, ya kita harus memaksa diri kita sendiri gitu untuk bisa, misalnya saya harus ingat nih setiap sholat saya harus
saya harus bisa datang tepat waktu, bisa sholat berjamaah di masjid dengan teman di awal gitu kan. Kadang-kadang kan rasa malas itu kan ada aja kan. Rasa malas itu kan adalah godaan dari setan. Nah, nanti aja lah kan gitu. Soalnya nanti aja, waktunya masih panjang gitu. Itulah yang harus kita lawan. Karena yang bisa melakukan adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa melewati tahap itu, terpaksa kita akan menjadi kebiasaan. Begitu dengar adzan, begitu langsung kita berangkat. Gitu. Itu karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan, artinya kalau kita tidak bisa sholat di masjid atau berjalan di masjid di awal di masjid kita rasanya kok kurang enak, ya, rasanya kok nggak nyaman gitu. Itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, jadi bilang tadi bahwa 3 tahap ini bukan hanya dari hal yang positif aja, negatif juga gitu. Misalnya lagi kita jadi bisa miras nih kan, sama kan mungkin tahapnya akan sama juga gitu. Lama-lama dipaksa temen minum ya kan. Kemudian kalau biasa di teman, akhirnya jadi kebiasaan, lama-lama jadi ketagihan kan gitu. Makanya marilah kita menjadikan sholat di masjid ini adalah sebagai suatu, ya awal-awalnya bisa kebiasaan lah. Mudah-mudahan nanti bisa sampai menjadi suatu kebutuhan, gitu kan. Jadi rasanya kok nggak nyaman kalau saya nggak nyaman bisa kalau kita tidak bisa sholat masjid bersama di masjid gitu. Ya kalau masalah pekerjaan bisa cuma diatur kan itu. Kerjaan bisa ditunda setelah masjid. Seperti saya bilang tadi kan, paling kan dalam satu sholat kita paling lama paling 30 menit. Itu pun mulai dari adzan sampai mungkin sampai selesai zikir sampai selesai doa, itu paling lama itu kan. Jadi tidak akan banyak menyita waktu kita, masih banyak waktu untuk mengerjakan kerjaan yang lain. Ya. Nah, salah satu motivasi yang saya berikan untuk kita bisa bisa sholat berjamaah di waktu itu adalah, marilah kita coba untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya, kalau sunnah ini kan bahasanya kan adalah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa kan itu. Nah, makanya dari itu sini saya akan mengajak bahwa kita marilah kita ubah mindset ya, kita bukan merubah artinya ya, jadi merubah pikiran kita bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan bila mendapat pahala, apabila kita rubah menjadi sesuatu yang rugi gitu kan, karena pahalanya juga besar gitu. Nah, jadi pahala besar adalah sholat rawatib itu sebenarnya yang mendapat besar adalah 12 rakaat. Nah, hal ini juga ada diwakilkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, jika seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bersolat 2 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah SWT akan membangunkan sebuah rumah dan di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Nah, itu. Jadi ini sudah diwakilkan juga oleh Allah SWT bahwa pahalanya juga besar gitu kan, akan dibangunkan rumah di surga. Bayangkan itu kalau tiap hari kita laksanakan. Lantas apa saja sholat rawatib yang masuk dalam 12 rakaat tersebut? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa menjaga dalam mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
Jadi 12 rakaat ini adalah yang sangat sangat dianjurkan, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang sangat dianjurkan. Nah, di luar itu ada juga kalau mau ditambah, masih ada misalnya 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Tapi yang jangan diulang adalah 2 rakaat itu. Ya. Apabila kita sudah terbiasa, kita sudah biasa sholat di masjid, kan kita kan pasti punya keluarga ya, mungkin sudah punya anak, atau mungkin sudah anaknya masih kecil atau masih gede, itulah kita bisa menjadi contoh dari anak kita, gitu kan. Jadi bahwa kalau lihat bapaknya kebiasaan sholat di masjid, pasti anaknya akan ikut kan. Jadi kalau yang bling istilahnya itu adalah apa namanya, nasihatilah dengan keteladanan, gitu kan. Mungkin kalau kita menasihati hanya sekedar omongan, ayo nak kita sholat masjid, jangan bapaknya aja nggak di masjid, gimana kan anak itu. Tapi kalau bapaknya lihat, misalnya bapaknya sering masjid, kan pasti anaknya akan ngikut, itu kan. Itu tidak perlu diperintah, mungkin ya, tidak perlu perintah. Itu. Apalagi anaknya masih kecil kan. Mungkin anak 2 tahun aja udah tahu, mungkin ya, udah tahu kebiasaan bapaknya. Yang mungkin 2 tahun udah bisa ngomong Jawa, pasti akan tahu kan itu. Jadi kita tidak perlu perintah hanya dengan kata-kata, ayo sholat masjid, tapi dengan memberikan contoh, perbuatan kan. Perbuatan pasti tidak perlu disuruh-suruh pun akan pasti mengikuti. Itu. Nah, itu yang penting kan itu. Dan itu pasti akan melekat di anak-anak kita yang masih kecil. Nah, misalnya anak kecil kita dengar adzan nih, pasti dia bilang, bapak sholat di masjid, pasti akan bilang gitu, anak ada tahu biasa bapak gitu. Gitu. Nah, mungkin dari saya itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk selalu bisa sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Kita di Gereja Cukup Cikarang ini alhamdulillah punya masjid sendiri, masjidnya bagus, masjid gede, sama fasilitas untuk pemberitahuan di kantor juga ada kan. Tiap hari dipasang 5 menit sebelum adzan, pas waktu adzan dikisahkan gitu. Dan kalau kita misalnya sholat di masjid, ya kan, lagi dicari sama temennya atau sama atasannya, kan pasti nggak akan marah tuh. Dicari kan. Lagi pas auto sholat pasti akan marah kan, kecuali kalau jam kerja ngilang, ya pasti akan jadi kan. Beda dengan kalau sholat kan, tahu lagi sholat di masjid gitu kan. Gitu. Nah, mungkin dari saya itu aja. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab. Tapi ini karena ini kajian, mungkin sifatnya lebih diskusi ya. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa ada yang bantu jawab, kalau bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa jawab, mungkin bisa dibantu jawab. Ya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Selanjutnya saudara MC. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Agus. Izin meng-highlight sedikit Pak, yang disampaikan tadi adalah salat merupakan tiang agama. Salat adalah amalan yang pertama akan dihisab di hari kiamat. Amalan yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Adapun faedah-faedahnya adalah dicintai oleh Allah, balasan surga, dosanya akan diampuni, mendapatkan pahala yang besar, dan mendapatkan 9 macam kemuliaan. Adapun keutamaan dari sholat berjamaah adalah tiap langkah ke masjid dihitung pahala, menunggu waktu sholat dihitung pahala, didoakan oleh malaikat, salah satu golongan yang diselamatkan di hari kiamat, dan malaikat bersalawat untuk jamaah di saf pertama dan kedua. Terima kasih Pak atas materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang apabila ingin ada yang bertanyakan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, dari 5 waktu sholat tersebut, eh, apakah ada eh, waktu sholat yang posisinya itu atau pahalanya itu lebih besar dibandingkan waktu sholat yang lain? Misalnya, apakah sholat subuh berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat asar berjamaah di masjid, itu apakah ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan yang lain atau keutamaannya apakah ada yang lebih besar dibandingkan yang lain? Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Mungkin tadi sudah saya jelaskan, mungkin dari segi pahala memang sholat subuh di masjid inilah yang paling besar pahalanya, karena kan kita dituntut untuk bangun pagi, untuk subuh pagi yang malas-malasnya pagi. Maka itulah yang paling besar pahalanya. Di sini tadi saya sebutkan kalau subuh itu pahalanya 119 kali dibandingkan misalnya dengan maghrib tadi yang isya ada 59 kali dan subuh asar maghrib 7 kali. Jadi di waktu-waktu yang mungkin yang orang malas ya, orang malas kan namanya juga subuh kan, orang tadi enaknya tidurnya kan harus bangun, apalagi sekarang kan subuh jam berapa sekarang, jam 4 lebih 12 menit ya, itu kan waktu yang paling malas kan. Makanya semakin susah waktunya boleh dibilang itu, maka pahalanya akan semakin besar. Nah, ini pengalaman saya sendiri aja, itu di masjid rumah saya itu jamaahnya yang paling ramai itu alhamdulillah subuh. Jadi banyak bapak-bapak itu yang sebelum ada subuh udah pada datang ke masjid, alhamdulillah. Jadi, dibandingkan dengan misalnya cuman kalau duhur asar kan mungkin banyak yang masih masih di luar. Tapi kalau paling banyak saya lihat itu subuh, terus bapak-bapak yang sepuh itu. Saya biasanya datang pas adzan itu aja udah banyak di masjid bapak-bapak itu. Jadi mereka mengejar mungkin sholat tahiyatul masjid, sholat sunah qobliyah subuh. Jadi waktu-waktu yang paling susah lah, paling malas kan, paling malas itu pahalanya lebih pahala yang lebih besar daripada waktu-waktu yang biasa gitu. Jadi itu aja, terima kasih. Baik Bapak, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada yang nanya aja, mungkin kalau ada yang mau nambahkan boleh, tidak hanya bertanya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya, mungkin sebenarnya waktu awal ini kan kita sebenarnya Kementerian Keuangan kita juga sudah mengadopsi ya, kita kan juga punya apa namanya itu, semboyan gitu ya, 2 minute before itu kan, sebenarnya kan juga modal dari situ kan, itu kan sebenarnya itu kan melatih kita untuk apa ya, mengatur waktu lah, mengatur waktu. Ini kalau misalnya saya ada kegiatan rapat atau kegiatan lainnya jam sekian, saya harus bisa menyelesaikan pekerjaan dulu, kerjaan saya harus bagaimana juga itu. Sama dengan kita sholat ini kan, kita udah tahu nih waktu sholat ya, kita juga harus bisa mengatur waktu. Jadi sebenarnya ini juga melatih kita untuk bahasanya itu manajemen waktu, mengatur waktu kita agar kita bisa mengikuti di kantor dengan tepat waktu, bisa mengalami sholat dengan tepat waktu kan gitu. Nah, kalau ini sudah kita biasakan, insya Allah nanti akan selanjutnya mesti akan terbiasa, seperti yang saya bilang tadi kan, dari keterpaksaan kebiasaan akhirnya menjadi kebutuhan gitu kan. Kalau udah kebutuhan, kita misalnya ada acara di kantor, misalnya rapat dan lain itu kan, kalau kita datangnya agak telat kan, rasanya sudah meskipun ternyata di tempat acara belum banyak orang kan, tapi kalau karena udah kebutuhan, udah ini kan kebiasaan, rasanya kok kurang nyaman kalau kita datang telat kan gitu. Itu mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit.
Baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan lagi, tadi adalah sesi tanya jawab kita di kajian pada zuhur siang ini. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Pak Agus yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih atas segala ilmu yang bermanfaatnya untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan hari di masjid siang ini. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin. Saya selaku MC izin undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak kurang berkenan. Izinkan saya menutup dengan doa kifarah masjid sama-sama. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang berkenan. Kalau ada salah-salah mungkin itu dari saya, kalau itu ada betul dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.